Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Muhammad Rizky Rajabi dan teman saya Dara Ramadhani, Dedek Saleha, dan Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang sebelumnya, analisis 5 second test plus Don Norman Principles yang revisi. Baiklah, sebagai pendahuluan, adapun tujuan dari analisis ini adalah menilai kemudahan pengguna aplikasi dari sisi pengalaman user dan juga manfaat yang diberikan adalah memberikan rekomendasi perbaikan agar aplikasi lebih ramah untuk digunakan. Adapun aktor setelah direvisi adalah pengunjung, petugas Samsat, Satpam, polisi, dan petugas Bapenda. Dan juga kami memaparkan persona dari aktor, ada persona dari pengunjung, petugas Samsat, Satpam, polisi, dan petugas Bapenda. Baiklah, langsung saja ke halaman 1. Adapun permasalahan atau heuristic evaluation-nya adalah prinsip yang dilanggar di sini adalah visible execution and evaluation dengan aspek langgarannya yakni tidak ada indikator pemuat. Dan di sini kami memberikan solusi yakni tambahkan indikator pemuat untuk menunjukkan bahwa aplikasi sedang berjalan dengan menambahkan loading. Pada halaman kedua ini, adapun heuristic evaluation-nya adalah prinsip yang dilanggar visible execution and evaluation dengan aspek yaitu tidak ada tombol yang jelas apakah pada halaman ini bisa lanjut atau daftar atau kembali. Nah, kami memberikan solusi yakni tambahkan tombol yang jelas dengan label lanjutkan. Baiklah, pada halaman ketiga ini, adapun heuristic evaluation-nya adalah prinsip yang dilanggar visible execution and evaluation dengan aspek yang sama dengan layar sebelumnya tidak ada indikator yang jelas atau tombol yang jelas apakah bisa lanjutkan atau kembali ataupun daftar. Nah, solusi yang kami berikan adalah tambahkan tombol yang jelas dengan label lanjutkan atau kembali. Pada halaman keempat ini, adapun heuristic evaluation-nya yang pertama yakni adalah visible execution and evaluation. Dengan aspek sama dengan layar sebelumnya, tidak ada tombol yang jelas untuk melanjutkan, kembali, atau daftar. Adapun solusi yang kami berikan adalah tambahkan tombol yang jelas berupa label lanjutkan dan kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk penjelasan pada halaman 8 ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Dedek Saleha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan pada halaman 8. Di sini heuristik yang kami temukan adalah prinsip yang dilanggar yaitu use word and user knowledge. Nah, aspeknya itu pada bagian alamat mail. Teks ini itu membingungkan pengguna karena tidak sesuai dengan yang digunakan sehari-hari oleh pengguna. Nah, di sini kami berikan solusi yaitu teks alamat mail tersebut kami ganti menjadi alamat email agar sesuai dengan bahasa yang familiar digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, pada halaman 9, di sini heuristik yang kami temukan adalah use real word and user knowledge, di mana di sini aspeknya adalah gambar ikon ektp tersebut kurang menarik. Jadi, kami memberikan solusi, ikon tersebut kami ubah menjadi warna yang lebih kontras. Selanjutnya, pada halaman 12, sama seperti halaman sebelumnya, di sini prinsip yang dilanggar itu user real word and user knowledge, di mana di sini yang bermasalah itu pada ikon centangnya. Nah, di sini kami ganti ikon tersebut dari yang berwarna abu-abu menjadi warna hijau agar lebih familiar digunakan oleh user. Selanjutnya pada halaman 14, di sini heuristiknya masih sama pada halaman sebelumnya, yaitu prinsip yang dilanggar use real word and user knowledge, di mana di sini aspeknya juga berupa ikon centang dan kami memberikan solusi yang sama, yaitu mengganti ikon tersebut menjadi warna hijau. Selanjutnya pada halaman 15, di sini yang dilanggar itu adalah simplify task structure, di mana aspek aspek masalahnya itu pada halaman ini semua daftar bank digabungkan menjadi satu halaman. Jadi user itu kesusahan untuk mencari bank yang mereka inginkan. Mereka harus scroll-scroll ke bawah. Jadi di sini kami memberikan solusi menambahkan fitur searching, yaitu pada gambar yang sebelah kanan, fitur searchingnya terletak pada bagian ujung pojok kanan. Selanjutnya, pada halaman 18, di sini heuristik yang dilanggar sama seperti halaman sebelumnya, yaitu simplify task structure, di mana pada halaman ini, pada halaman FAQ, di sini terlalu banyak poin-poin yang digunakan berupa blok.
user juga harus scroll-scroll ke bawah untuk mencari pertanyaan yang sesuai dengan mereka inginkan. Jadi, di sini kami memberikan solusi yaitu menggunakan format akordian atau format yang bisa dilipat. Jadi, user itu hanya bisa melihat daftar pertanyaan dan jawaban akan muncul saat pertanyaan ditekan. Nah, ini tuh membuat layar lebih bersih dan juga lebih teratur. Baik, pada halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dara Ramadhani. Baik, pada halaman 19, prinsip yang dilanggar di sini adalah simplify text structure, di mana permasalahan pada halaman ini, di sini data tidak ditampilkan langsung, melainkan kita harus menekan fitur seperti ubah profil, ubah kata sandi, syarat dan ketentuan, ataupun penjaga privasi itu satu persatu. Dan ini membuat halaman ini menjadi terlalu banyak pilihan yang disediakan dan menampilkan tampilan yang tidak sederhana. Da, solusi revisi yang kami berikan itu di sini kami langsung menampilkan data dari pengguna dan ubah bagian edit menjadi tanda pena di bagian yang ingin diedit untuk mempersingkat. Serta untuk fitur seperti ubah kata sandi, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, itu kami buat di satu bagian di pojok kanan atas dengan menu titik tiga saja. Kemudian di halaman 20, prinsip yang dilanggar sini ada visible execution dan evaluation, di mana permasalahan di sini terdapat label terverifikasi dengan status yang ditampilkan itu tulisan sangat kecil, tipis, dan warnanya samar. Jadi solusi revisi yang kami buat itu, kami menggunakan warna yang lebih kontras, seperti warna hijau terang dan memperbesar tulisan terverifikasi agar lebih nampak oleh pengguna. Selanjutnya, di halaman 22, prinsip yang dilanggar sini adalah simplify text structure, di mana permasalahan di sini, teks yang ditampilkan itu dalam bentuk paragraf yang sangat panjang dan padat, sehingga membuat pengguna itu terkadang tidak membacanya karena formatnya yang membosankan dan sulit untuk dicerna dan pahami. Jadi solusi revisi yang kami buat, di sini kami menggunakan daftar berpoin ataupun subjudul yang lebih jelas untuk memecah teks dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pengguna ketika membacanya. Untuk halaman 23, prinsip yang dilanggar di sini ada simplify text structure, di mana aspeknya ini terdapat judul kebijakan privasi dua kali pada halaman tersebut. Dan judul di awal dan hal ini membuat struktur teks terlihat berulang dan tidak efisien. Jadi solusi revisi yang kami buat itu kami menghilangkan pengulangan judul kebijakan privasi di dalam halaman tersebut. Langsung mulai dengan paragraf penjelasan utama agar lebih ringkas. Selanjutnya, untuk halaman 26, prinsip yang dilanggar di sini ada visible execution dan evaluation, di mana permasalahannya layar pada halaman tersebut layarnya itu kosong tanpa pesan apapun. Jadi membuat pengguna itu bingung apakah ada masalah pada aplikasi atau memang belum ada transaksi. Jadi solusi revisi yang kami buat itu di sini kami menampilkan pesan yang ramah dan informatif seperti tidak ada transaksi dalam proses saat ini saat layarnya itu sedang kosong. Selanjutnya, untuk halaman 27, prinsip yang dilanggar sini juga visible execution dan evaluation, di mana permasalahannya itu sama seperti halaman sebelumnya, layarnya itu kosong tanpa pesan apapun, dan ini dapat membuat pengguna itu bingung apakah ada masalah pada aplikasi atau memang belum ada transaksi. Jadi solusi revisi yang telah kami buat, di sini kami menampilkan pesan seperti riwayat kadaluarsa masih kosong saat layar kosong agar memudahkan pengguna itu paham dalam menggunakan halaman ini. Selanjutnya, untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitriani. Jadi pada halaman 28 kita menemukan masalah pada tampilan layar kosong tanpa adanya pesan apapun. Hal ini bisa membingungkan pengguna apakah aplikasi mengalami error atau memang belum ada transaksi. Jadi prinsip yang dilanggar di sini adalah visibility of system status, yaitu
eksekusi, dan evaluasi. Solusi yang kami usulkan adalah menampilkan pesan yang ramah dan informatif. Misalnya, riwayat selesai masih kosong, agar pengguna paham kondisi sebenarnya. Untuk halaman 29, diminta mengunggah foto EKTP secara manual. Hal ini rentan menimbulkan kesalahan dan risiko keamanan. Padahal sebenarnya verifikasi bisa dilakukan hanya dengan memasukkan NIK. Prinsip yang dilanggar adalah simplify task structure dan design for error. Solusinya, fitur foto unggah EKTP sebaiknya dihapus dan diganti dengan sistem otomatis yang bisa memverifikasi data menggunakan NIK. Untuk halaman 30, bermasalahnya ada pada tampilan ikon centang yang kurang menarik. Hal ini melanggar prinsip use real word dan user knowledge. Karena simbol yang ditampilkan tidak cukup jelas untuk memberikan kepastian kepada pengguna. Solusi sederhana yaitu dengan memperbaiki desain warna atau tampilan ikon centang agar lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk halaman 32, di sini ditemukan permasalahan tombol lanjut tidak muncul setelah pengguna memilih NRKB. Ini melanggar prinsip execution dan evaluation. Akibatnya, pengguna bisa kebingungan apakah prosesnya bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi solusinya adalah memastikan tombol lanjut langsung muncul setelah NRKB dipilih. Untuk halaman 33, kalau masih memiliki permasalahan yang mirip dengan halaman 32, di mana tombol untuk melanjutkan ke langkah berikutnya tidak terlihat, sehingga pengguna tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah memilih NRKB. Solusi yang diusulkan adalah memastikan tombol lanjut selalu terlihat agar alur penggunaan lebih jelas. Selanjutnya pada halaman 34, masalahnya juga sama, yaitu tombol lanjut tidak ada, sehingga menghambat pengguna melanjutkan proses. Solusinya sama, yaitu memastikan tombol lanjut tersedia, terlihat jelas, dan dapat diakses setelah pengguna memilih NRKB. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini sebenarnya sudah cukup baik karena memberikan umpan balik yang jelas, seperti notifikasi berhasil atau penambahan data. Namun, ada beberapa kelemahan yang melanggar prinsip heuristic evaluation, terutama pada aspek eksekusi, evaluasi, serta penyederhanaan tugas. Jadi, solusi yang kami tawarkan yaitu menambahkan pesan pada layar kosong, menyederhanakan proses input data, memperbaiki tampilan ikon, serta memastikan tombol navigasi selalu tersedia. Dengan perbaikan ini, aplikasi bisa menjadi lebih ramah pengguna, lebih jelas, dan lebih efisien. Baik, cukup sekian penjelasan dari tugas revisi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebagai penutup kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.